Kota termacet di Indonesia bukan lagi Jakarta. Hal tersebut berdasarkan data dari perusahaan analisis data lalu lintas atau INRIX. INRIX merilis 5 kota di Indonesia yang memiliki kemacetan lalu lintas tertinggi. Selain itu, data lalu lintas tersebut dianalisis dari 1000 kota di dunia agar mengetahui kota paling macet dunia juga. Dari penelitian yang dilakukan, INRIX menentukan 5 kota termacet di Indonesia berdasarkan versi Global Traffic Scorecard 2021. Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang, Bogor. Dari data INRIX, kemacetan di Surabaya memiliki level tertinggi sehingga diberi predikat sebagai kota termacet di Indonesia. Surabaya berada di posisi ke-41 kota termacet di dunia. Di tahun 2020, Surabaya menduduki posisi ke-361 kota termacet di dunia. Selain itu, waktu yang hilang akibat macet di Surabaya ialah 62 jam. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 58 jam. Pada tahun lalu, Jakarta menduduki peringkat ke-222 kota termacet di dunia. Kini berada di posisi ke-55. Jumlah waktu yang hilang di Jakarta juga membaik dibandingkan tahun lalu. Kini waktu yang hilang hanya 28 jam. Denpasar berada di posisi ketiga juga mengalami penurunan peringkat dibanding tahun lalu. Tahun lalu, Denpasar berada di posisi 142 dan kini berada di posisi 291 kemacetan dunia. Jumlah waktu yang hilang akibat kemacetan di Denpasar ialah 31 jam. Kota termacet di Indonesia selanjutnya ialah Malang yang berada di posisi keempat. Peringkat Malang mengalami penurunan dari posisi 46 kemacetan dunia menjadi 334 tahun ini. Waktu yang hilang akibat kemacetan di Malang menjadi 29 jam. Untuk posisi kelima kota termacet di Indonesia ialah Bogor yang mengalami kenaikan peringkat. Berdasarkan data INRIX, tahun ini Bogor berada di peringkat 821 kota termacet di dunia. Nah, itulah daftar kota paling macet di Indonesia berdasarkan INRIX. Setelah Great Kids membahas beberapa pulau Sumatera, kali ini kita membahas provinsi di Pulau Jawa yuk. Kali ini kita akan membahas pusat pemerintahan Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Lalu, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan. Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya adalah sebuah kota yang tingkatannya setara dengan provinsi dan menjadi ibu kota Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kamu sudah tahu kalau Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, hingga tempat yang banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia. Dulunya, Provinsi DKI Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Namun, saat menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Jakarta sudah mengalami beberapa perubahan. Jakarta sudah mengalami berbagai perubahan nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, State Batavia, Gemeente Batavia, State Gemeente Batavia, Jaka Tato Kobetsusi, Pemerintah Nasional Kota Jakarta, Kota Praja Jakarta, Kota Praja Jakarta Raya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengenai suku,
suku yang paling dikenal di Jakarta adalah suku Betawi. Uniknya, nama Betawi ini diberikan oleh Belanda yang diambil dari kata Batavia. Sama seperti wilayah lainnya, Jakarta juga memiliki tarian tradisional yang beragam. Nah, salah satu tarian tradisional yang populer dari Jakarta adalah tari sirih kuning. Tarian yang biasa dibawakan secara berpasangan dan diiringi musik khas Betawi, gambang kromong. Bagi kamu yang suka dengan makanan, Jakarta juga punya banyak makanan khas dengan rasa yang unik loh. Seperti kerak telur. Banyak yang menganggap kalau makanan ini menjadi makanan khas yang wajib kamu coba saat berkunjung ke Jakarta. Nah, untuk lokasi wisata, walaupun berada di pusat kota, namun Jakarta juga memiliki beragam lokasi wisata yang menarik loh. Kota Tua. Di lokasi ini terdapat beberapa museum yang menunjukkan jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Museum Fathahillah. Nah, satu lagi yang wajib kamu kunjungi saat ada di Jakarta. Tugu Monas. Tugu ini adalah ikon kota Jakarta. Bahkan banyak yang menganggap kalau belum ke Monas, maka belum ke Jakarta loh. Menarik bukan? Itu belum seberapa loh. Selain semua ini, Provinsi DKI Jakarta juga punya kebudayaan dan kekhasan yang gak kalah menarik. Yuk, Great Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal menarik dari Provinsi DKI Jakarta ini. Pakaian adat Betawi memiliki banyak ragam yang digunakan sesuai dengan kegiatannya. Nah, kali ini kita bahas pakaian yang digunakan sehari-hari dan umum dikenal masyarakat ya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut sadariah. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari pada bagian bawah, laki-laki akan menggunakan celana komprang atau celana batik yang panjang dengan motif batik berwarna coklat. Motif batik ini juga nggak sembarangan loh. Motif batik yang digunakan adalah batik dengan motif lereng atau parang. Lalu, pada bagian tengah menggunakan baju koko lengan panjang yang selalu identik dengan warna putih. Gak ketinggalan juga ada tambahan hiasan, cukin atau sarung yang berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya selendang dengan warna-warna yang cerah seperti merah yang diselempangkan pada bagian leher. Bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala yang disebut kopiah, berupa peci berbahan bludru yang umumnya berwarna hitam. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yang disebut kebaya encim atau kebaya kerancang. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan menggunakan kain none dengan motif yang lebih beragam, seperti belah ketupat, bunga-bunga, dan berbagai kekhasan Betawi lainnya. Lalu, pada bagian tengah, sama seperti pakaian adat laki-laki, perempuan akan menggunakan kebaya encim dengan berbagai warna cerah yang berbeda-beda. Nah, yang membedakan kebaya Betawi dengan kebaya lainnya adalah kebaya suku Betawi yang mengerucut pada bagian lengannya. Lalu, pada bagian atas, perempuan juga menggunakan kerudung polos tanpa motif. Kalau biasanya pakaian adat menggunakan warna yang senada, namun untuk pakaian adat Betawi, warna kerudung yang digunakan justru yang warnanya nggak senada dengan kebaya atau roknya loh. Namun hal inilah yang membuat pakaian adat Betawi punya ciri khas yang berbeda dari yang lainnya. Walaupun pakaian adat dari Provinsi DKI Jakarta sederhana, namun memiliki keunikan-keunikannya yang khas ya. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi DKI Jakarta juga gak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi DKI Jakarta juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing.
Salah satunya adalah rumah kebaya atau rumah bapang. Sama seperti namanya, rumah ini terinspirasi dari kebaya. Contohnya, kalau kamu perhatikan dari samping, bagian atap rumah seperti rok kebaya. Lalu, hal yang menjadi ciri khas rumah ini adalah terasnya yang luas. Karena ini sebagai simbol kalau masyarakat Betawi akan terbuka dan menghargai siapapun yang datang berkunjung. Dan ada pagar kayu juga yang menandakan walaupun mereka terbuka kepada pendatang, namun sangat membatasi hal-hal negatif yang masuk. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga punya beberapa lagu adat yang terkenal loh, seperti Ondel-Ondel, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Keroncong Kemayoran, dan masih banyak lagi. Nah, menarik kan? Semakin tertarik dengan budaya Provinsi DKI Jakarta. Nah, kira-kira budaya apa lagi yang mau Great Kids bahas berikutnya nih? Kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!